Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyazhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Wa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa tsarul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atsbi sayhatal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para saudara-saudaraku yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan pagi hari yang cerah ini senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Marilah kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman dan Islam, terutama nikmat sehat, juga nikmat sempat, sehingga kita dapat melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya beribadah. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang selalu patuh dan taat mengikuti syariat serta ajarannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongannya hingga akhir zaman. Saudaraku yang tercinta, di mana saja Anda berada dalam kesempatan pada pagi hari ini, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita terhindar dari segala perbuatan maksiat, terhindar dari segala perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam jurang kemaksiatan, dan juga kita bertakwa dengan sebenar-benarnya bertakwa, meninggalkan segala yang apa yang dilarang Allah dan mengerjakan segala apa yang diperintah Allah dan Rasulnya. Para saudara-saudaraku yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pada pagi hari yang cerah ini, dalam acara tausiah terutama untuk diri pribadi kami dan juga umumnya untuk para saudara-saudaraku tercinta di mana saja Anda berada, dalam tema bersabar dan bersyukur. Dalam kesempatan ini kita selalu mendapatkan banyak ujian dan cobaan yang selama ini menimpa kehidupan kita. Hendaknya kita tetap bersabar dalam arti kata, dalam ujian apapun yang kita hadapi, tentu kita menghadapi yang namanya kesabaran. Karena kunci kesuksesan dalam kehidupan untuk meraih sukses adalah dengan sabar. Kalau kita bersabar dalam menghadapi segala berbagai hal, insya Allah kita akan sukses di dunia maupun di akhirat. Karena itulah kewajiban kita sebagai hamba Allah, hablum minallah dan juga hablum minan nas. Kita berhubungan langsung pada Allah Sang Pencipta dan juga kepada seluruh manusia yang selama ini kita selalu berhubungan berbuat baik, berbuat ahsin, berbuat baik kepada semua manusia. Oleh karena itu, dalam kesabaran ini kita bersabar ketika kita diuji, kita bersabar ketika mendapat cobaan, karena ujian kesabaran inilah
kunci meraih sukses dalam kehidupan manusia. Para saudara-saudaraku di mana saja Anda berada, dalam kesempatan kali ini, marilah kita tetapkan menjaga iman kita, menjaga keislaman kita, menjaga keimanan kita agar kita teguh dalam menghadapi kehidupan selanjutnya. Walaupun saat ini kita menghadapi berbagai macam ujian yang saat ini melanda bangsa kita, terutama keluarga kita. Kita meraih dari melingkup dari keluarga kecil kita. Ketika kita menghadapi ujian kesabaran di dalam rumah tangga, terutama dalam keluarga, kita bisa melewatinya dengan baik. Ketika kita menghadapi ujian kesabaran dalam kehidupan masyarakat, kita bisa melewati dengan kesabaran. Apalagi kita hidup dalam keadaan di dunia seperti ini, dimanapun kita berada, hendaknya kita tetap menjaga keimanan kita dengan kesabaran. Karena kesabaran inilah kunci yang paling ada dalam setiap kehidupan manusia. Kalau kita tidak menghadapi dengan kesabaran, tentunya akan banyak hal-hal yang akan kita hadapi. Begitu banyak orang yang tidak sabar dalam menghadapi kehidupan. Banyak orang yang meraih jalan pintas karena tidak dengan kesabaran. Ada juga yang berbuat maksiat, terutama kufur kepada Allah, karena ingin meraih sukses, ingin cepat kaya, lalu pergi ke dukun-dukun karena tidak sabar menghadapi kehidupan. Padahal Allah sudah memberikan rezekinya kepada kita. Siapa yang memberikan rezeki? Hanya Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Tetapi kita tidak pernah sabar, yang akhirnya akan merugikan kita sendiri ketika kita dalam akhirat nanti. Karena kita tidak sabar, karena kufur atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Para saudara-saudaraku yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tetap menghadapi kehidupan ini dengan penuh kesabaran. Karena Allah sudah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Ketika kita bangun tidur, Allah sudah berikan kepada kita kenikmatan. Ketika kita sudah dibangunkan, kita sudah meraih berbagai macam kenikmatan. Oleh karena kita bersyukurlah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatku, kata Allah. Tapi jika kamu kufur, kamu ingkar, ingatlah azab Allah itu sangat pedih dimanapun kita berada. Maka patutlah kita bersyukur. Bersyukur sedikit apapun yang kita nikmati. Bersyukur atas segala yang kita raih dalam kehidupan kita, yang kita nikmati. Atas napas yang hari ini kita nikmati, kita bersyukur. Atas penglihatan yang kita rasakan, kita bersyukur. Atas kehidupan yang kita diberikan kesehatan, kita bersyukur. Segalapun apapun yang kita nikmati pada hari ini, kita tetap bersyukur. Karena kunci sabar dan syukur inilah sangat berkaitan erat, sangat berhubungan erat. Sabar dan syukur adalah kunci untuk meraih kehidupan kita untuk lebih baik lagi. Ketika kita tidak bersyukur pada Allah, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Kita bisa melihat Allah ketika Allah sudah memberikan azab. Nauzubillah, kita tidak bisa melarang, kita tidak bisa menghalangi apa yang telah Allah berikan kepada kita, memberikan azab kepada kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, ketika masih diberikan kehidupan yang lebih baik ini, maka kita patut bersabar. Ketika kita hidup dalam kehidupan yang Allah berikan kenikmatan ini, kita patut bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saudara-saudaraku yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya inilah tausiah yang kami dapat sampaikan dalam kesempatan pada pagi hari yang cerah ini, terutama untuk diri pribadi dan keluarga
terutama untuk para saudara-saudaraku yang tercinta di mana saja Anda berada. Karena dalam kesempatan yang baik ini, kita tetap menikmati kehidupan yang lebih baik untuk kehidupan yang selanjutnya. Kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Karena apa, saudara-saudaraku yang tercinta? Marilah kita nikmati saja kehidupan ini. Apapun yang kita rasakan, apapun yang telah Allah berikan kepada kita, kita tetap bisa menjalani dengan sebaik-baiknya. Karena apa, saudara-saudaraku yang tercinta? Kalau kita bersyukur atas segala nikmat, maka Allah akan memberikan rezeki yang lebih baik lagi. Maka karena kalau kita bertakwa dan beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Entah dari arah mana, entah dari arah atas, dari arah samping, dari arah kiri, dari arah atas, dari arah bawah, atau dari depan muka kita. Semua kita akan mendapatkan rezeki yang Allah berikan tidak disangka-sangka. Maka itu patutlah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur atas segala keberkahan yang Allah berikan kepada kita, yang hari ini kita rasakan, yang hari ini kita nikmati kehidupan kita ini lebih baik lagi. Saudara-saudaraku yang tercinta, di mana saja Anda berada. Oleh karena itu, dengan bersyukur dan sabar inilah patut kita terus kita jalankan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan sabar dan syukur, ketika kita bisa melewatinya, entah kita bisa melewatinya dengan baiknya, mudah-mudahan kehidupan yang lebih baik lagi akan kita nikmati. Dan kehidupan yang selanjutnya akan kita bisa rasakan menjadi jauh lebih baik lagi. Saudaraku di mana saja Anda berada, janganlah kita selalu berputus asa, janganlah kita selalu berkecil hati, dan janganlah kita selalu bermuram durja. Kita selalu bersyukur, berseri atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Kita tidak perlu berkecil hati ketika kita mendapatkan ejekan dari orang lain, kita mendapat cemoohan dari orang lain. Kita tidak usahakan peduli dengan hal-hal yang seperti itu. Semua itu kita lewati saja dengan penuh keceriaan, dengan penuh keimanan dan penuh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan penuh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini, Allah akan memberikan kita keselamatan, terutama fit dunya wal akhirat, dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudaraku yang tercinta, di mana saja Anda berada, dalam detik-detik waktu yang semakin terus bergulir, detik-detik waktu yang semakin terus berjalan, kita dirasakan dengan sebaik-baiknya. Maka dalam kesempatan yang baik ini, mari kita manfaatkan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan kebaikan, mati dalam keadaan wa antum muslimun, mati dalam keadaan muslim. Mudah-mudahan kita tidak ketika kita mati, kita tidak dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Hadirin para jamaah sekalian, para saudara-saudaraku di mana saja Anda berada di kesempatan pada pagi hari ini, demikianlah tausiah pagi hari ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk diri pribadi dan keluarga, untuknya para saudara-saudaraku di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan ini sebagai ujangan buat kita semua. Mudah-mudahan ini sebagai bekal buat kita, terutama ketika kita masih menjalani kehidupan di dunia ini. Dan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, kita bisa melewatinya dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dan bertemu kembali dalam waktu dan gelombang yang sama. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.